Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran dari Al-Mulakhas Kitab Tauhid yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa kewajiban terbesar yang Allah wajibkan atas setiap hamba adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kita sudah sebutkan 4 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari hadis yang menunjukkan hal ini, bahwa kewajiban terbesar atas setiap manusia adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Yang paling terkenalnya adalah ayat yang di surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkanku dalam ibadah. Illa liya'budun, kata para ulama tafsir, ay yuwahhidun. Jadi bukan hanya sekedar menunaikan ibadah, tapi mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian setelah kita memahami bahwa kewajiban terbesar atas setiap hamba adalah tauhid, selanjutnya ya kita harus memahami makna tauhid dan pembagian tauhid. Karena banyak orang Islam mengaku Muslim, bahkan mengaku ahli tauhid. Namun di saat kita tanyakan kepadanya apa itu tauhid, bagaimana tauhid yang benar, sedikit sekali yang mampu menjawabnya dengan benar. Mereka memahami yang namanya tauhid, cukup meyakini Tuhan itu ada. Cukup meyakini yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Iya. Padahal itu hanya salah satu jenis tauhid dan itu bukan inti daripada tauhid. Kemudian kita juga sudah jelaskan bahwa tauhid itu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis ada 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma was sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah, tauhidullah bi af'alihi. Mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Artinya hanya Allah semata yang melakukannya tanpa ada campur tangan selainnya. Allah bersendirian dalam pengaturan alam semesta. Iya, terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah, apakah menghidupkan, memberi rizki, mengatur alam semesta ini, termasuk mengatur kehidupan kita. Bahkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan yang ada di antara keduanya, semua itu di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau tauhid rububiyah itu terkait dengan perbuatan-perbuatannya Allah. Allah bersendirian padanya. Tidak ada campur tangan siapapun bersamanya. Itu tauhid rububiyah. Sehingga barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan rizki, yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengatur alam semesta, berarti dia syirik dalam hal rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Nah, kalau tauhid uluhiyah ini terkait dengan peribadatan.
mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Iya. Kalau tauhid rububiyah tadi berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya Allah, kalau tauhid uluhiyah itu terkait dengan perbuatannya hamba yang mencakup seluruh bentuk ibadah. Seluruh bentuk ibadah yang dilakukan oleh hamba, apakah berdoa, bernazar, menyembelih, rasa takut, rasa harap, tawakal, hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Sehingga barang siapa yang memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah, berarti dia terjatuh ke dalam syirik uluhiyah. Ya. Sehingga percuma orang, sekalipun dia mengerjakan salat 5 waktu, bahkan dia salat sunnah rawatib, ya, percuma salatnya kalau bersama dengan itu dia memalingkan ibadah kepada selain Allah dari sisi yang lain. Tawakalnya bukan kepada Allah. Misalnya tawakalnya kepada jimat. Iya. Bersandarnya hati dia bukan kepada Allah. Begitu juga ketika dalam kondisi genting. Berdoanya dia bukan kepada Allah. Mencari kesembuhan bukan mengharapkan dari Allah. Padahal itu termasuk bentuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya berupa salat, puasa, umrah, haji, bukan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini tauhid uluhiyah terkait dengan perbuatan hamba yang mencakup seluruh bentuk ibadah. Hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Adapun tauhid al-asma wa sifat, ini terkait dengan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Tidak ada yang sama. Ya. Nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Maksudnya apa? Allah bersendirian dengan keistimewaannya itu. Mungkin kesamaan hanya dari sisi nama, tapi hakikat tidak. Misalnya As-Sami', Allah Maha mendengar. Manusia juga mendengar, tapi tidak sama. Pendengaran manusia terbatas. Nggak bisa mendengar kecuali dengan suara yang jelas. Bahkan kalau ada orang ngobrol, 3 orang atau 5 orang berbicara dengan suara yang berbarengan, kita nggak mampu menyimaknya. Ini menunjukkan apa? Pendengaran kita terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala pendengarannya sempurna. Semua makhluknya bermunajat. Yang namanya munajat itu apa? Bisik-bisik. Makanya kalau berdoa, ya cukup dengan ucapan yang lirih. Allah Maha mendengar. Masjid full, 1000 orang. Di waktu yang bersamaan, semuanya memohon kepada Allah. Mengajak bicara Allah. Allah mampu mendengar masing-masing permohonan hambanya itu. Nah, ini contoh. Tauhid asma wa sifat. Bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Dan tidak ada yang sama dari kalangan makhluk. Sifat-sifat tersebut. Sehingga barang siapa ada yang meyakini selain Allah mampu mendengar walaupun dari kejauhan tanpa alat bantu telepon atau yang semisalnya, sehingga dia dengan menyebut namanya, wahai Syekh Fulan, wahai Habib Fulan, tolonglah saya. Syekhnya, Habibnya nggak ada di hadapan dia. Lantas dia sebut-sebut ketika dalam kesulitan. Kenapa kamu sebut nama Syekh Fulan, Habib Fulan? Oh iya, dia punya kelebihan. Iya. Lu berarti kamu menganggap dia maha mendengar. Ini syirik dalam asma wa sifat. Begitu seterusnya. Ya. Nah, ini 3 macam jenis tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah,
Dan ini inti daripada tauhid. Dan ada tauhid al-asma was sifat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di bab ini penulis menyebutkan fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid. Dan tauhid itu dapat menghapuskan dosa-dosa seluruhnya. Iya. Jadi semua jenis dosa kecuali kesyirikan, kekufuran kepada Allah. Ini pembatal tauhid. Ya. Jadi Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di sini beliau menyebutkan tentang keutamaan tauhid setelah dibahas oleh beliau urgensi tauhid, definisi tauhid, dan macam-macam tauhid, baru disebutkan keutamaan tauhid. Ini salah satu metode yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya tentang keutamaan Islam. Ini dijelaskan dulu tentang hakikat Islam itu apa. Baru disebutkan keutamaan Islam demikian, demikian, demikian. Misalnya juga dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang puasa. Kapan disebutkan keutamaan puasa? Setelah Allah menyebutkan hakikat puasa. Bahwa puasa itu diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Supaya apa? Kita merasa ringan dalam menjalankan puasa. Baru di belakangnya disebutkan keutamaan puasa, di antaranya apa? La'allakum tattaqun. Begitu juga kalau dilihat di dalam hadis tentang keutamaan berwudu. Bahwasanya wudu itu dapat menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa, bahkan sampai tetesan air yang terakhir. Keutamaan wudu itu dapat memberikan cahaya di akhirat. Kapan ini disebutkan? Setelah Nabi SAW menjelaskan hakikat wudu yang sempurna. Kata beliau SAW, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Jadi setelah disebutkan pentingnya berwudu sesuai sunnah, sesuai yang Nabi contohkan, barulah beliau menyebutkan keutamaan berwudu yang sangat banyak. Ya. Nah demikian juga dengan tauhid. Sebelum penulis menyebutkan tentang keutamaan tauhid, dan ini mungkin pertemuan kita yang ketiga dari kajian kitab tauhid. Dua sebelumnya kita bahas tentang urgensi tauhid dan hakikat tauhid. Tadi kita sedikit mengulang ya untuk merefresh ingatan kita, baru disebutkan tentang keutamaan tauhid. Kenapa? Karena bisa saja orang paham tentang keutamaan tauhid, tapi dia tidak paham hakikat tauhid. Ini banyak. Misalnya ada orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak. Sering kita dengar orang berzikir dengan kalimat itu. Tahu dia keutamaan tauhid, tapi dia tidak paham hakikat tauhid. Buktinya apa? Kok dia yang kencang zikir la ilaha illallahnya, tapi dia juga yang kencang ke kuburan keramat, mendakwahkannya, memimpin ritual doa di situ. Kok dia juga yang kemudian menyerukan bolehnya mengenakan jimat, dianggap ini sebagai bentuk ikhtiar. Ya. Bahkan ada hakikatnya dukun tapi dikenal sebagai ustaz. Iya. Seperti ada di beberapa daerah, termasuk di dekat saya tinggal, ya,
Itu di antara keluhan RT, RW, dan warga sekitar. Ini profesinya dukun, tapi suka ngimamin sholat. Dan setelah sholat dia zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia mengaku bisa mengetahui masa depan seseorang terkait dengan rezekinya, karirnya. Padahal ini syirik dalam hal apa? Asma wa sifat. Karena sifat mengetahui perkara gaib itu hanya khusus Allah saja. Iya kan? Sehingga barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang bisa mengetahui perkara gaib, itu syirik dalam tauhid asma was sifat. Nah ini, jadi bisa jadi orang tahu keutamaan tauhid, buktinya dia sering mengucapkan zikirnya, tapi karena tidak paham hakikat tauhid, terjadilah seperti itu. Iya. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini penulis akan menyebutkan tentang keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bahwasanya tauhid itu dapat menggugurkan dosa-dosa seluruhnya. Iya. Ini bagi yang menyempurnakan tauhid dengan ketiga jenisnya tadi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Ya. Semakin tinggi kualitas tauhid seseorang, semakin besar potensi untuk digugurkan dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya keutamaan tauhid itu ada banyak sekali. Tapi kenapa di sini penulis mengkhususkan bahwa tauhid itu dapat menggugurkan dosa-dosa? Padahal di antara keutamaan tauhid misalnya akan mendapatkan syafaat, akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi kenapa di sini disebutkan keutamaan tauhid itu dapat menggugurkan dosa-dosa? Jawabannya adalah karena pentingnya keutamaan yang satu ini. Keutamaan-keutamaan yang lainnya itu dibangun di atas keutamaan satu ini. Tadi misalnya, ya, kapan seseorang masuk surga, kapan seseorang mendapatkan keamanan dan ketentraman hidup di dunia dan di akhirat, kapan seseorang bisa memperoleh syafaat, ya, ini semua didapatkan dengan syarat kalau dosa-dosa dia digugurkan oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak ganjaran dari suatu amalan berupa apa? Ampunan, digugurkan dosa-dosa. Iya, dan juga termasuk yang dijadikan doa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bab ini penulis menyebutkan 5 dalil. Yang pertama dari Al-Quran, surat Al-An'am ayat 82. Tentang keutamaan tauhid, Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ini ayat sebetulnya di akhir. Kalau sebelumnya itu berbicara tentang dakwahnya Nabi Ibrahim kepada para penyembah berhala, para penyembah benda langit. Kan ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya yang melakukan kesyirikan, ternyata kaumnya Nabi Ibrahim menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Diancam bahwa sesembahan yang mereka sembah, berhala-berhala, ya, dan juga yang lainnya, itu nanti akan menimbulkan bahaya kepada Ibrahim kalau kamu nggak berhenti dari dakwah tauhid ini. Iya. Sudah kamu berhenti supaya nggak kena kualat gara-gara mencela Tuhan-Tuhan kami, kata mereka.
Tapi Nabi Ibrahim justru membantah mereka dengan menjelaskan siapakah seharusnya yang ketakutan. Saya apa kalian? Siapakah yang akan merasakan aman? Saya apa kalian? Siapa yang lebih berhak mendapatkan rasa aman? Saya apa kalian? Karena mereka nakut-nakutin Nabi Ibrahim. Maka Allah pun menurunkan ayat ini sebagai jawabannya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, dialah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Jadi di surat ini ada dua keutamaan tauhid. Pertama apa? Ulaika lahumul amnu. Ahli tauhid akan diberikan keamanan. Jadi orang yang paling aman, tentram, nyaman hidupnya di dunia, ahli tauhid. Berbeda dengan orang-orang musyrik. Ya, justru kehidupan mereka jauh dari rasa aman. Apalagi kalau sudah syarat terikat dengan perjanjian dengan jin, harus melakukan ritual ini, memandikan ini, mandikan keris pada malam-malam tertentu. Wah, itu gelisah kalau mereka belum melakukannya. Diperbudak. Ya. Kalau pergi mau safar, ternyata jimatnya ketinggalan. Gelisah. Adapun ahli tauhid, senantiasa aman. Karena Allah bersamanya. Begitu ya. Itu di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Mereka akan merasa aman dari huru-hara hari kiamat. Di saat kebanyakan orang penuh dengan ketakutan, kecemasan. Ya. Karena apa? Begitu dahsyatnya hari kiamat. Tapi mereka ahli tauhid mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua keutamaannya wahum muhtadun. Mereka mendapatkan hidayah. Di dunia dia akan mendapatkan hidayah di atas jalan yang lurus dan kokoh di atas jalan tersebut. Tidak mudah menyimpang. Di akhirat Allah akan memberikan hidayah menuju surganya kelak. Nah ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Alladzina amanu disebutkan di sini orang-orang yang beriman, yang dimaksud adalah ahli tauhid. Karena dikatakan beriman kalau dia memenuhi ketentuan konsekuensi keimanan. Apa itu konsekuensi imanan? Lam yalbisu imanahum bizulmin. Ini konsekuensi keimanan. Tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Ya. Loh itu kan zalim bahasanya. Iya. Ayat ini disebut dengan zalim, tapi yang dimaksud adalah syirik. Tahu dari mana? Ya di surat Luqman ayat 13. Jadi ini termasuk metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi surat Al-An'am ayat 82 tadi, kata zalim itu ditafsirkan di surat Luqman ayat 13. Ya. Apa itu? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang terbesar. Iya. Kenapa syirik disebut zalim? Karena definisi zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, begitulah kesyirikan. Orang-orang yang menempatkan ibadah harusnya ditujukan kepada Allah saja, dia palingkan kepada selain Allah. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis bahwa ahli tauhid merekalah yang akan merasakan keamanan hidup di dunia dan di akhirat, dan merekalah yang akan mendapatkan hidayah.
Keutamaan yang kedua, dalil yang dibawakan penulis adalah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wahdahu la syarikalah. Iya, hanya Allah saja, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa hamba dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kalimat ketika Allah menciptakan Maryam, menciptakan Isa, yaitu kun. Itu dari Allah. Ruhnya pun dari Allah. Maksudnya Allah menciptakan ruh yang kemudian ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Ya, jadilah Isa. Wal jannatu haq, meyakini surga itu benar adanya. Wan naru haq, dan meyakini neraka juga benar adanya. Adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Nah, itu. Jadi keutamaan tauhid di sini apa? Ahli tauhid pasti dimasukkan ke dalam surga. Di sini ada beberapa hal, ya, syaratnya yang disebutkan oleh penulis. Iya. Pertama, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kekokohan tauhid disebut wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi yang pertama, mengucapkan syahadatain dalam keadaan dia mengerti maknanya dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat syahadat. Jadi jangan dikira ngucapin syahadat terus selesai, pegang kunci surga. Ada konsekuensinya. Iya. Kemudian yang kedua, dia menjauhi sikap berlebih-lebihan terkait dengan hak 2 orang Nabi ini, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa. Jangan seperti orang-orang Nasara yang gulu, berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan Nabi Isa. Maka umat Islam jangan juga berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak layak. Ya, seperti sebagian salawat itu isinya berlebihan di dalam memuji Nabi SAW. Dan salawat itu bukan dari Nabi. Iya. Maka kalau membaca salawat, lihat, kalau isinya berlebihan di dalam memuji dan menyanjung Rasulullah SAW, itu bukan dari Rasulullah. Karena nggak mungkin Rasulullah mengajarkan sikap berlebih-lebihan terhadap dirinya. Karena beliau SAW telah mewanti-wanti umatnya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan berlebih-lebihan dalam menyanjungku, memujiku, sebagaimana umat Nasrani berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Ya. Ada ya salawat-salawat yang berlebihan itu. Kemudian apalagi benar keyakinannya terhadap Nabi Isa, bahwa Isa itu hamba Allah, manusia, tapi dia juga utusan Allah. Jadi ucapan abduhu ini bantahan terhadap orang yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam menyanjungnya. Dibantah bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu manusia, sama seperti kita. Butuhnya apa? Makan, lapar. Ya kalau lapar makan, kalau haus minum, ya, menikah, punya anak, sakit, terluka. Ini kan sifat manusia. Iya. Nabi Isa pun demikian.
bahkan mengalami kematian. Nabi Muhammad SAW jelas sudah wafat. Adapun Nabi Isa diangkat ke langit dan nanti akan diturunkan di akhir zaman. Di antara tujuannya apa? Agar beliau pun jasadnya dikubur di bumi. Karena tidak ada manusia pun yang diciptakan dari tanah kecuali akan kembali ke tanah. Maka jangan berlebihan juga terhadap Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lainnya. Kemudian meyakini surga itu ada, neraka itu ada. Ini tauhid semuanya. Maka kalau benar keyakinan dia terhadap perkara-perkara tersebut, apa kata Nabi? Adkhalahallahul jannah ala ma kana minal amal. Allah pasti akan memasukkan dia ke surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Lihat. Apa maksudnya? Bagaimanapun kondisi amal perbuatannya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ahli tauhid pasti masuk surga. Ya, cuma masuk surganya itu ada dua kemungkinan. Ada yang masuk surga secara langsung tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya. Atau dia masuk surga tapi setelah diazab dulu di neraka. Dia nggak akan kekal di neraka. Dia selamat dari dosa syirik, tapi dia tidak selamat dari dosa selain syirik, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa selain kesyirikan dan kekufuran. Dan dia tidak taubat dari dosa-dosa itu. Kalaupun Allah tidak mengampuni dosanya, sehingga hamba tersebut diazab dalam neraka, dia tidak akan kekal di neraka. Suatu saat akan keluar dari neraka dan Allah masukkan ke surga. Makanya ada yang disebut dengan jahannamiyun. Disebut dalam hadis. Siapa itu jahannamiyun? Ex jahannam. Jadi mantan. Ya. Mantan napi aja nggak enak ya. Nah, ini mantan penghuni neraka jahannam. Jadi itu makna yang pertama. Ahli tauhid pasti masuk surga. Iya. Entah secara langsung atau kalaupun harus masuk neraka karena dosa dan azab, enggak akan kekal di situ. Suatu saat akan dikeluarkan dan pada akhirnya menjadi ahli surga. Makna yang kedua, ahli tauhid itu akan masuk surga. Hanya saja kedudukannya di surga itu berbeda-beda berdasarkan tingkat amalannya. Ya iyalah, Allah Maha Adil. Masa mau disamain orang yang semangat ibadah, bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Dalam hal larangan pun begitu, bukan cuma yang haram, yang makruh dia jauhi. Bahkan yang mubah nggak mau dia lakukan. Kalau dia tahu perkara mubah ini akan menyeretnya sedikit demi sedikit kepada perkara haram. Iya. Dia bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Masa mau disamakan dengan tingkatan surga orang yang biasa-biasa saja? Ya, jadi surga itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Bagi mujahid saja, kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajah, a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan untuk siapa? Mujahidin yang berperang di jalan Allah. Padahal sama-sama berperang, sama-sama berjihad. Tapi tingkatan surga bagi mereka saja ada 100 tingkatan. Karena kesungguhan orang dalam berjihad beda-beda. Iya. Kalau bukan mujahid bagaimana? Itu kan khusus untuk mujahid. Kalau selain mujahid, ada yang mengatakan tingkatan surga itu sampai 6.000 lebih. Sebagaimana jumlah ayat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW ketika menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena kedudukan seseorang di surga sesuai dengan biasa ayat yang dia baca dalam Al-Quran itu. Iya. Jadi kalau Anda biasa membaca Al-Quran, menghatamkannya,
6.000 ayat, maka Anda akan mendapatkan tingkatan di atas yang paling tinggi. Apalagi kalau dia menghafalnya. Gitu ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Inna manzilataka fil jannah," kedudukan tingkatanmu di surga sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang biasa engkau baca. Ya, jadi kalau bacanya cuma trikul saja, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Ya tingkatannya sesuai dengan jumlah ayat yang dia baca. Begitu ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini makna yang kedua, ahli tauhid akan dimasukkan ke dalam surga, hanya saja kedudukan dia di surga sesuai dengan amal perbuatannya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah hadis Itban Ibn Malik. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan, dengan ikhlas. Artinya murni, tidak ternodai dengan kesyirikan. Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nah, ini bukti keikhlasannya. Jadi orang munafik percuma ribuan kalimat tauhid dia ucapkan la ilaha illallah kalau hatinya bertentangan dengan kalimat tauhid itu, mengingkarinya, menyombongkannya, atau perbuatannya melakukan perbuatan yang kontradiksi dengan konsekuensi dari kalimat tauhid. Gitu ya. Nah, jadi keutamaan yang ketiga ini kelaziman dari keutamaan yang kedua. Kalau keutamaan yang kedua, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau keutamaan yang ketiga apa? Allah haramkan ahli tauhid dari neraka. Ini pun ada dua makna. Apa maksud Allah haramkan neraka baginya? Ada kemungkinan yang pertama, tahrim ad-dukhul. Diharamkan untuk masuk. Berarti sama sekali nggak akan disentuh neraka. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin. Atau kemungkinan yang kedua, namanya tahrim al-khulud. Kalaupun dia masuk neraka, diharamkan untuk kekal. Ya, kan kelaziman dari yang tadi ya. Ada yang masuk surga langsung tanpa hisab dan azab, berarti nggak mampir dulu ke neraka, nggak disentuh sedikit pun. Dan ada yang masuk neraka dulu, tapi pada akhirnya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga yang disebut dengan jahannamiyun, ex-jahannam. Tapi syaratnya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan, yani yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia betul-betul mengucapkan, mengetahui makna la ilaha illallah, ya, dan dia merealisasikan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Keutamaan yang keempat, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda tentang Nabi Musa. Musa berkata, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih." Kata Musa, "Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku akan gunakan untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berkata, ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Terus Musa menjawab, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau ini sih semua hambamu mengucapkannya. Jadi Nabi Musa menganggap remeh kalimat tauhid. Dia mau yang istimewa, yang spesial buat dia. Kalau cuma la ilaha illallah, semua orang mengucapkannya, ya Rabb, saya mau yang spesial. Apa kata Allah? Wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa imirahunna ghairi. Wahai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku. Ini menunjukkan Allah di langit. Makanya di sini disebut selain aku. Seandainya ketujuh langit beserta penghuninya selain aku dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu neraca timbangan,
dan la ilaha illallah diletakkan di neraca yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya. Jadi di sini Nabi Musa alaihissalam diingatkan oleh Allah tentang keutamaan tauhid, ya, bahwasanya tauhid itu tidak ada yang menandinginya. Ya. Tauhid itu dapat memberatkan timbangan kebaikan seseorang di mizan. Iya. Dan yang terakhir, dalil yang kelima adalah hadis dari Anas bin Malik, hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan ketika engkau mati dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, kata Allah, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Ya, ini keutamaan tauhid yang luar biasa. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ya, atau pelaku dosa besar itu pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Iya. Jadi ini menunjukkan apa? Hadis tadi, luasnya rahmat Allah. Apa diantaranya? Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Dengan syarat apa? Nyawa belum sampai di kerongkongan atau matahari belum terbit dari barat. Maka jangan sampai ada orang yang menyangka bahwa pintu taubat itu telah tertutup. Ya. Pintu taubat tertutup kalau dua sebab tadi. Ajalnya sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari barat. Selama ini belum terbuka pintu taubat, sekalipun itu dosa besar, kekufuran, kesyirikan. Ya. Kemudian di antara rahmat Allah ternyata dihapuskannya dosa itu bukan hanya dengan taubat saja. Iya. Ini kan sebagian persangkaan kita ya. Kalau nggak taubat gimana mau diampuni sama Allah? Ternyata bisa loh. Orang nggak taubat dari dosanya, tapi diampuni oleh Allah. Padahal dia nggak taubat. Karena apa? Karena tauhid. Dia tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Sebagaimana hadis tadi. Wahai anak Adam, kamu meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Ini dosa non syirik ya. Bukan dosa kekufuran. Buktinya apa? Tadi Allah katakan, kamu mati dalam keadaan nggak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini syaratnya. Apa kata Allah selanjutnya? Aku akan datang menemuimu dengan membawa pengampunan sepenuh bumi pula. Gitu ya. Nah, jadi ini diantara keutamaan-keutamaan tauhid, ya, semoga menjadi motivasi bagi kita untuk lebih giat dan semangat lagi mempelajari tauhid dan merealisasikannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.